Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Kohar. Saya mahasiswa Teknik Mesin S1 Rek A2. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, pada kesempatan video kali ini, poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Terus ada dalam toharoh, saya juga menjelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar dan tata cara membersihkannya. Saya juga akan menjelaskan praktik wudhu dan syarat dan rukun yang baik dan benar. Pada poin yang kedua, saya akan mempraktekkan sholat sesuai dengan penjelasan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Pada poin yang ketiga, saya akan menyertakan kegiatan saya sholat tarawih berjamaah di rumah. Poin yang keempat, saya akan menjelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal apa saja sih yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Poin yang kelima, saya akan mempraktekkan wirid sesudah sholat, membaca doa kedua orang tua, membaca doa belajar, dan doa sesudah sholat fardu. Nah, pada poin yang terakhir, saya akan menjelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan zakat, infak, sedekah, dan saya akan juga menyertakan foto saya ketika berinfak. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, penjelasan selanjutnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Oke, yang pertama, macam-macam najis. Najis itu ada 3, najis mughaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mughaffafah itu apa? Najis ringan. Nah, najis ringan adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air di bagian yang terkena najis, meskipun bekas najisnya masih melekat. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis pertengahan. Barang yang terkena najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara dibasuh, asal sifat-sifat najisnya seperti bau, warna, dan rasanya itu hilang. Najis yang ketiga, najis mughalladhah atau najis berat. Barang yang terkena najis mughalladhah seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur tanah besi. Bisa juga dengan cara menggosokkan tanah dengan gerakan searah pada tangan yang terjilat anjing. Setelah itu baru dibilas bersih menggunakan air. Nah, untuk yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang konteks bersuci atau taharah ini. Air yang dianggap sah untuk menyucikan diri adalah air hujan, air sungai atau air yang mengalir, air laut, air embun, air sumur atau mata air es atau air salju, butiran-butiran uap air yang membeku. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadas kecil. Apa sih hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan wudhu atau suatu keadaan yang terjadi pada manusia karena batalan wudhu yang menyebabkan ia terhalangi untuk melakukan amalan-amalan yang pelaksanaannya disyarati dengan wudhu. Nah, cara membersihkan hadas kecil adalah dengan berwudhu. Nah, hadas besar. Hadas besar adalah yang harus disucikan dengan cara mandi. Mandi wajib adalah proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas besar. Tapi saya jelaskan juga ya tata cara lengkap mandi wajib sesuai urutannya. Yang pertama, bacalah niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan tubuh dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah atau sabun. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Yang keenam, memasukkan tangan ke dalam air, kemudian setelah pangkal rambut dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala. Jika sudah, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Pastikan pangkal rambut juga terkena air. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi yang kanan, lalu melanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Nah, saat menjalankan tata cara mandi wajib, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat syah. Yang pertama, menggunakan air suci untuk berwudu. Yang kedua, air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Yang ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain-lain. Rukun wudu. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, membasuh wajah. Yang
Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala termasuk kedua telinga. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, berurutan tertib. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لا أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Sebelum saya mempraktikkan sholat juga, saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu ya. Sholat merupakan tiang agama. Dalam rukun Islam sendiri, sholat merupakan rukun kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat merupakan ibadah yang krusial dalam agama Islam. Saking krusialnya, banyak dalil naqli yang menyebutkan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab saat kiamat. Nah, sholat wajib tersebut ada pada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima, sholat tersebut adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud dari ketaatan dan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan syarat wajib sholat. Berikut adalah syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat dan tidak gila. Yang ketiga, dewasa atau sudah balik. Yang keempat, mengetahui hukum dan tata cara sholat dengan baik. Yang kelima, bersih dari hadas besar dan kecil. Yang keenam, dalam keadaan sadar. Syarat sholatnya, yang pertama telah masuk waktu sholat. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Terus yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, mengetahui tata cara sholat dengan baik. Selanjutnya rukun sholat. Yang pertama niat. Kedua, berdiri jika mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ruku. Keenam, tumanina dalam ruku. Yang ketujuh, itidal. Yang ke-8, tumanina dalam itidal. Yang ke-9, sujud. Yang ke-10, tumanina dalam sujud. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Yang ke-12, tumanina ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, duduk terakhir. Nomor 14, tasyahud dalam duduk terakhir. Nomor 15, membaca sholawat dan salam kepada Nabi SAW. Yang ke-16, salam pertama. Yang ke-17, tertib. Yang ke-18, mual. Nah, yang selanjutnya sunnah sholat. Sunnah sholat di sini dijelaskan ada dua sunnahnya. Sunnah hayat sholat. Yang pertama, sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan secawi. Sunnah hayat dalam mengerjakan sholat ada 15. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan i'tidal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca isti'adzah. Yang kelima, mengeraskan bacaan ketika sholat zuhur dan memelankan bacaan ketika sholat sir. Yang keenam, membaca amin. Yang ketujuh, membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. Yang ke-8, takbir ketika hendak ruku dan bangun dari ruku. Yang ke-9, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ke-10, membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Yang ke-11, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Yang ke-12, menggenggam jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri.
Yang ke-13, duduk istirasi dalam semua duduk. Yang ke-14, duduk tawaruk pada saat duduk terakhir. Yang ke-15, melakukan salam kedua. Untuk yang kedua, sunnah abad sholat. Sunnah abad ialah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus melakukan sisyawi. Sunnah abad dalam sholat ada 7. Pertama, membaca tasawuf awal. Yang kedua, duduk dalam tasawuf awal. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi dalam tasawuf awal. Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi dan dalam tasawuf akhir. Yang kelima, membaca doa qunut. Yang keenam, membaca salawat kepada Nabi dalam doa qunut. Yang ketujuh, membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam doa qunut. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan juga nih hal yang membatalkan sholat. Apa sih? Apa aja gitu. Nah, perkara yang membatalkan sholat ada 11. Yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, hendak bergerak. Yang ketiga, hadas. Yang keempat, terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, berubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang ke-8, makan. Yang ke-9, minum. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11, murtad. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, pada poin yang keempat ini saya akan menjelaskan syarat puasa. Syarat puasa yang pertama Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga bersih dari haid, nifas serta wiladah, yang keempat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, syarat wajib puasanya yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga sanggup menjalankan puasa. Nah, terus habis syarat itu saya akan menjelaskan tentang rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, berikut beberapa syarat puasa. Saya akan menjelaskan nih. Yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhirkan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka puasa, yang keempat memberi makan orang yang berbuka puasa, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam memperbanyak sedekah, yang ketujuh menjaga tutur kata dan anggota tubuh, yang ke-8 meninggalkan nafsu dan syahwat. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu jima, yang kedua sengaja muntah, yang ketiga memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, yang keempat onani, yang kelima keluar mani karena bersentuhan dengan wanita. Oke, saya akan membacakan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridai Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, selanjutnya saya akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Nah, pada yang selanjutnya saya akan membacakan wirid selesai sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fakhayyina rabbana bis salam wa ajil jannata barus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala idzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha wa la qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamuna ma baina aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahana rabbana 'abdan wa lana ya subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah ya ala kulli halim wa fi kulli halim wa bi ni'matin ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha tub'asu insyaallahu minal aminin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya akan membacakan doa sesudah salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfaruna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asqal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minal nahari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari sekian banyak menjelaskan penjelasan saya, ini yang terakhir saya akan menjelaskan poin yang ke-6. Pertama, zakat. Apa sih zakat itu? Zakat secara bahasa itu lugat, berarti tumbuh, berkembang, dan berkah. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dan menurut syara itu, istilah syaranya, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya saya menjelaskan infak. Apa sih infak itu? Infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Nah, menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenai nisab. Terkait dengan infak ini, Rasulullah SAW bersabda, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah orang yang berinfak gantinya, dan berkata yang lain, ya Allah semoga jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga, sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan iman. Adapun secara terminologi syariat, sedekah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bin bisyai'i, atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadar, atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktu. Nah, setelah banyak kan apa yang telah saya jelasin semuanya, ya semoga bermanfaat ya. Nah, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed